Adegan pembuka menampilkan seorang pria muda, Park Yung Ho, yang tinggal bersama ibunya dan saudara perempuannya, Chan Mi. Mereka baru-baru ini pindah dari desa pedesaan ke Seoul. Nah, kakak beradik ini sekarang menantikan untuk bersekolah di sekolah baru mereka mulai besok. Yung Ho bersekolah di institusi khusus laki-laki, sementara Chan Mi bersekolah di sekolah khusus perempuan. Dalam perjalanan ke sekolah, Yung Ho bertemu dengan geng pengganggu dipimpin oleh seorang siswa yang Kite yang menyerang teman sekelas mereka yang tidak bersalah, Jinsu. Mereka bahkan menyita uang jajannya yang digunakan untuk membeli buku pelajarannya. Meski menyaksikan hal ini, Yung Ho memilih untuk tidak ikut campur karena dia tidak ingin mendapat masalah di hari pertamanya. Kemudian di sekolah, Kite dan gengnya mendekati Jinsu sekali lagi dan bertanya apakah dia melaporkan kejadian sebelumnya kepada otoritas sekolah. Saat siswa tersebut mengatakan tidak, Kite memperingatkan seluruh kelas agar tidak menentang mereka. Saat semua ini terjadi, Yung Ho menatap Kite tanpa rasa takut di wajahnya. Karena kesal, pemimpin geng tersebut memperingatkannya untuk berperilaku baik jika ingin tetap hidup. Setelah gengnya pergi, Jinsu menyarankan Yung Ho untuk menjauh dari Kite. Kemudian berbincang dan menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah teman lama sejak sekolah dasar. Kemudian Yung Ho sedang berjalan pulang ke rumah ketika dia melihat sebuah pusat pelatihan tinju. Penasaran, ia masuk ke dalam dan bertemu dengan pemiliknya yang juga seorang pelatih tinju. Dia menyatakan ketertarikannya pada tinju, jadi pelatih memintanya untuk mengisi formulir dan memulai latihan mulai besok. Namun Yung Ho ingin segera memulainya, karena itu pelatih menugaskannya latihan dasar dengan tali. Di malam hari, Yung Ho khawatir karena adiknya belum pulang. Dia menelponnya untuk menanyakan keberadaannya, tapi dia mengabaikan kekhawatirannya dan terus menikmati waktunya bersama pacar barunya di klub. Karena kesal, Yung Ho memutuskan untuk keluar mencarinya. Saat dia berjalan di jalanan, dia bertemu dengan Kite dan gengnya yang sedang bersantai dengan pacar mereka. Kite mengundangnya untuk bergabung dengan mereka dan menanyakan namanya. Saat Yung Ho memperkenalkan dirinya, Kite langsung mengenalinya sebagai teman masa kecilnya. Pemimpin geng tersebut kemudian bertanya kepadanya tentang orang tuanya, dan Yung Ho menjawab bahwa ayahnya bunuh diri setelah bangkrut. Terlepas dari berita tragis ini, geng penindas mulai mengolok-oloknya sehingga membuatnya merasa tidak nyaman dan pergi. Beberapa saat kemudian Yung Ho melihat adiknya bersama pacarnya dan segera membawanya pulang. Keesokan harinya sepulang sekolah, Yung Ho mengundang Jinsu ke rumahnya untuk membantunya belajar matematika. Namun mereka menganggapnya membosankan dan memutuskan untuk istirahat makan mie. Sambil makan, Jinsu menanyakan alasan mengapa dia sangat ingin belajar matematika, dan Yung Ho menjawab bahwa itu adalah keinginan ayahnya. Di sisi lain, Kite dan gengnya sedang bersenang-senang di bar karaoke. Namun saat-saat menyenangkan mereka segera disela oleh sekelompok siswa senior dipimpin seorang pria botak, Jun Gil. Takut, Kite dan teman-temannya segera mundur karena tidak ingin ada masalah. Keesokan harinya di sekolah, anggota geng Kite sekali lagi menindas Jinsu. Namun saat mereka hendak menyita uangnya, Yung Ho turun tangan dan meminta mereka pergi. Para pengganggu kemudian mulai menyerang Yung Ho, tapi anak kita berhasil mengajar mereka hingga Kite turun tangan. Dia memberikan peringatan terakhir, menginstruksikan Yung Ho untuk tidak mengganggu bisnisnya atau dia akan membuat tempat ini menjadi neraka baginya. Setelah gengnya pergi, Yung Ho didekati oleh siswa lain, Sang Woo, yang memuji keberaniannya. Ia menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang menentang para pelaku intimidasi. Di tempat lain, Kite menegur anggota gengnya atas kekalahan yang memalukan tersebut. Salah satu temannya menyarankan agar mereka kembali ke Yung Ho untuk menjaga kehormatan gengnya. Namun Kite tetap diam, mungkin karena ia tidak ingin bertindak gegabah. Sepulang sekolah, Yung Ho sedang berjalan pulang ke rumah ketika dia kembali didekati oleh Sang Won dan temannya, Hak So. Mereka mengundangnya untuk minum minuman perayaan untuk memuji keberaniannya sebelumnya. Setelah menikmati beberapa waktu di restoran, Yung Ho mengajak mereka ke gymnya. Saat berada di sana, dia mengungkapkan kepada mereka bahwa dia sebenarnya takut pada Kite karena dia selalu diintimidasi olehnya di masa kecilnya. Namun Sang Won dan Hak So meyakinkannya bahwa dia tidak lama lagi dan dia pasti bisa menghadapi Kite. Dalam adegan berikutnya pun kita melihat Jun Gil memukuli anggota Kite karena koleksi uang mereka yang sedikit.
Kitty mencoba membenarkan situasi mereka dengan menyebutkan bahwa seseorang telah melaporkan aktivitas mereka ke pihak sekolah. Namun Jun-gil tidak peduli dan malah memberinya hukuman fisik. Di malam hari, Yunghoo sedang berjalan pulang dari sekolah dan mampir ke restoran sederhana milik ibunya. Dia mengintip ke dalam dari pintu dan melihat seorang tamu merayunya. Yunghoo jelas kesal, tapi dia memutuskan untuk tidak campur seperti yang dia janjikan pada ibunya untuk tidak menimbulkan masalah apapun. Setelah itu dia pergi ke pusat tinju, berniat melampiaskan kemarahannya saat latihan. Dia meminta pelatih untuk mengizinkannya melakukan sparring dan akhirnya diadu melawan sesama siswa. Namun Yunghoo mudah didominasi dan akhirnya kalah. Setelah pertandingan, saat dia sedang duduk sendirian, dia didekati oleh pelatihnya. Ia meminta Yunghoo tidak merasa minder karena lawannya adalah petinju tingkat nasional. Kemudian Yunghoo kembali ke rumah saat dia bertemu dengan saudara perempuannya yang sedang diserang oleh seorang pria bernama Jeong-woo. Marah, dia langsung turun tangan dan meninju pria tersebut. Namun Chanmi meneriaki Yunghoo karena ikut campur dalam masalahnya. Dia pun mengungkapkan kekesalannya mengenai cara ayahnya mengendalikan hidupnya seperti yang biasa dilakukan ayah mereka. Keesokan harinya pun, Kitty dan kelompoknya menargetkan seorang siswa kaya untuk menindas dan meminta uang darinya. Akibatnya, anak laki-laki yang tidak bersalah itu mencuri uang dari dompet ibunya dan menyerahkannya kepada para pelaku intimidasi. Sementara itu, Sang-won dan Hak-soo mengajak Yunghoo untuk membolos dan merokok di halaman belakang sekolah. Selama waktu ini, Yunghoo bertanya kepada mereka tentang Jeong-woo yang mereka akui sebagai pengganggu ulung dari sekolah lain. Yunghoo kemudian mengungkapkan bagaimana dia memukulnya tadi malam karena menyerang saudara perempuannya. Sang-won dan Hak-soo kagum dengan keberaniannya dan mendorongnya untuk tetap semangat. Setelah kelas usai, saat Yunghoo kembali ke rumah, dia didekati oleh pacar Kitty, Ye-jin, yang menawarkan untuk berjalan pulang bersamanya. Yang terakhir setuju, tapi mereka segera bertemu Kitty dan gengnya. Kitty sangat marah melihat pacarnya bersama Yunghoo, jadi dia memanggilnya dan menciumnya di depan semua orang. Tampaknya dia melakukan ini dengan sengaja untuk menjauhkan Yunghoo dari pacarnya. Nah, lanjut pada suatu malam saat melintasi gang, Yunghoo tiba-tiba dicegat oleh sekelompok pengganggu dari sekolah lain. Mereka segera melancarkan serangan terhadapnya untuk membalas dendam atas perbuatannya terhadap Jeong-woo sebelumnya. Yunghoo mencoba melawan, tapi dia kewalahan dengan jumlah mereka, menyebabkan dia dipukuli. Tak lama kemudian, Sang-won dan Hak-soo muncul di tempat kejadian dan mulai memukuli para penyerang. Ketika sahabat tersebut kemudian bekerja sama melawan para pengganggu dan berhasil menangkis mereka. Kejadian ini menyadarkan Yunghoo bahwa dia tidak cukup kuat untuk menghadapi para pengganggu sendirian. Akibatnya dia memutuskan untuk melatih dirinya lebih sehingga dia tidak membutuhkan dukungan siapapun. Sejak saat itu, Yunghoo mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk berlatih keras di pusat tinju. Suatu hari sepulang sekolah, Yunghoo dan ketiga temannya terlihat menikmati makanan ringan di luar toko serba ada. Momen-momen mereka tiba-tiba disela oleh Kitty dan para pengikutnya. Kitty mengungkapkan rasa frustasinya pada Yunghoo yang semakin populer karena keberaniannya melawan para pengganggu. Sang-won mencoba membantah, tapi Kitty yang marah melemparkan minuman ke wajahnya. Meski terjadi keributan, Yunghoo memilih untuk tidak melawan dan pergi bersama teman-temannya. Kemudian saat mereka duduk di restoran lain, kelompok tersebut mendiskusikan strategi untuk memberantas geng penindas tersebut. Namun Yunghoo tampaknya tidak tertarik dengan semua ini sehingga mendorongnya untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, dia sekali lagi didekati oleh Ye-jin yang mengajaknya pergi makan bersama. Meskipun dia enggan, entah bagaimana dia berhasil membujuknya untuk menemaninya. Setelah itu mereka berdua menikmati jajanan pinggir jalan yang lezat sebelum berjalan pulang bersama. Sebelum mereka berpisah, Ye-jin mengejutkan Yunghoo dengan memegang tangannya dan mencium bibirnya. Ketika ditanya mengapa dia melakukan itu, Ye-jin mengklaim bahwa dia mulai menyukainya. Namun Yunghoo tidak terlalu memperhatikan kata-katanya dan pergi begitu saja. Dia pun melewati toko ibunya dan melihat ibunya dilecehkan oleh pelanggan nakal yang sama. Yunghoo tidak dapat menoleransi ini lebih lama lagi, jadi dia menunggu pelanggan tersebut keluar dan dia pun kemudian mengikutinya ke gang sepi dan membogomnya, membuatnya tidak sadarkan diri.
Nah, keesokan harinya Sangwon dan Haksu secara impulsif menghadapi geng pengganggu Kite di halaman sekolah. Segera setelah itu, perkelahian terjadi di antara kedua pihak yang mengakibatkan kekacauan. Sementara itu, Kite sedang menelpon Yejin yang ingin mengakhiri hubungan dengannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghiburnya, tapi dia tetap teguh dalam keputusannya dan tiba-tiba menutup telepon. Kita yang sudah kesal dengan perpisahannya semakin geram mendengar keributan yang terjadi di sekitarnya. Akibatnya dia pun melampiaskan seluruh kemarahannya pada Sangwon dan Haksu, memukuli mereka hingga mereka terluka parah. Setelah kejadian ini, Yungho mendekati teman-temannya dan menemukan banyak memar di wajah mereka. Mereka menceritakan seluruh masalahnya kepadanya dan bertanya mengapa dia tidak mengambil tindakan apapun terhadap Kite. Mereka bahkan bertanya apakah dia takut, tapi Yungho tetap diam. Nah, di tempat lain, Jinsu sekali lagi dikelilingi oleh Kite dan gengnya di jalanan yang sepi. Mereka mulai melecehkannya hanya karena dia adalah teman Yungho. Mereka memukulinya dengan sangat parah sehingga dia berakhir di rumah sakit. Ketika Yungho, Sangwon, dan Haksu mengetahui hal ini, mereka segera bergegas ke rumah sakit untuk menemui teman mereka. Meski terluka parah, Jinsu tersenyum dan meyakinkan mereka bahwa dia akan segera pulih. Nah, kini kemarahan Yungho telah mencapai batasnya. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri situs kekerasan ini untuk selamanya. Setelah itu, Yungho ditemani Sangwon dan Haksu menghadapi kelompok pengganggu di halaman sekolah. Dia pun menantang mereka untuk berkelahi dan Kite segera menerimanya. Segera setelah itu, pertempuran sengit pun terjadi antara kedua belah pihak. Yungho terlibat duel 1 lawan 1 dengan Kite, sementara Sangwon dan Haksu menghadapi anggota geng lainnya. Setelah bertarung sekuat tenaga, Yungho dan teman-temannya akhirnya menang dan mengalahkan mereka. Berita kekalahan geng pengganggu menyebar ke seluruh sekolah, dan begitu sampai di telinga Junkil, dia mengumpulkan gengnya dan pergi mencari Yungho. Saat Jinsu mengetahui hal ini, dia segera berlari menemui teman-temannya dan memperingatkan mereka tentang ancaman yang akan terjadi. Namun pahlawan kita tidak lagi takut. Mereka siap menghadapi para perundung yang mengganggu kehidupan damai mereka. Film berakhir dengan keempat sahabat itu berjalan tanpa rasa takut di tengah jalan.